meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Tapi meskipun lu minta maaf, nggak bakal gue maafin, tahu nggak? Maaf gue ini nggak pantas buat orang nggak tahu diri kayak lu. Kami akan mendengar aspirasi rakyat, rakyat. Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Sekarang kalian mengatakan bahwa kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan melaksanakan aspirasi dari masyarakat tanpa menjelaskan aspirasi apa yang kalian maksud, aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat. Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Tapi kali ini kita menuntut kalian untuk punya akuntabilitas, untuk bertanggung jawab dengan kata-kata kalian bahwa kalian akan melakukan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat? Mega provokator, ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Buset. Ya, saya sekarang provokator. Mandi makanya yang bersih, biar hati lu kagak kotor. Tai banget emang. Pikirin lo, besok lu mau mati lu. Jangan coba-coba ya, kalian mencari mau menjadikan saya target. Saya lawan. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Nah ini yang saya suka kata-kata dari Pak Purbaya. Beliau itu tegas. Selain Menteri Keuangan yang tugasnya ngatur keuangan, tapi juga ingin apa ya, menangkap para koruptor itu ya, besar-besaran. Ini yang kita tidak pernah disuguhkan seorang Menteri Keuangan yang seperti ini, teman-teman ya. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Tuh. Di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Itu ya, satu persatu saya yang kejar satu persatu. Fanto dengan gamblang menyebut itu Puan Maharani dan Pramono Anung masing menerima 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono 500.000. Jadi kalau Purbaya asal bicara, sebaiknya kurang-kurangilah merasa paling jago dari semua orang, merasa paling rajin dari semua pejabat, merasa paling mampu dari semua pejabat yang ada, dan paling fatal adalah menyepelekan, menggampangkan persoalan bangsa yang ada. Biasanya orang yang menggampangkan dan menyepelekan masalah akan terjerembab di tengah jalan dan jatuhnya itu akan menjadi menyakitkan. Orang-orang yang gak mau kalah, orang-orang yang egonya tinggi, orang-orang yang demen bersaing, lu stres. Lu stres, tau gak? Pindah dunia aja lu sana. Gak, maksud gue, lu pikir tuh lu siapa? Hah? Saya hanya bertanggung jawab ke RI 1, yang lain saya nggak peduli, dan saya nggak punya ambisi politik. Dan saya merasa yang diomongin adalah hal yang harus diucapkan ke publik, karena itu adalah norma-norma yang benar. Jadi kelihatan aneh. Kalau mungkin beberapa orang yang lain kan mungkin takut politiknya kegesek sana sini. Saya sebodo amat. Nanti kalau ada gesekan yang kita beresin. Cari pemecahan yang betul seperti apa. Tapi ground bicara saya adalah data dan pengalaman dan pengetahuan ekonomi. Ya walaupun tadi Pak katanya mungkin bikin tidak nyaman Pak pihak samping kanan samping kiri. Kalau saya kan social optimizer bukan profit maximizer. Kalau ekonomi kayak saya tujuannya adalah menyejahterakan semuanya. Kalau bisnismen kan social profit maximizer, menguntungkan diri sendiri. Ingat, kalau tidak ada yang berani berbicara namanya proklamasi. Ada kalian ini masih jadi budak-budak. Minimal, kalau nggak bisa jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Kita hidup bukan untuk gantiin tugas setan. Mewah ya. Purbaya yang main bareng selundupan saya tangkap. Akan ada penangkapan besar-besaran. Saya tidak peduli di belakangnya siapa. Soalnya di belakang saya presiden. Mewah. Biasanya di belakang segala sesuatu yang besar tuh ada yang berseragam coklat. Biasanya sih apapun itu kan backingannya kan selalu itu ya, biasanya. Berikan kami senantiasa keberanian seperti Daud alaihissalam untuk menghadapi raja yang zalim. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lainnya. Dan selamatkanlah kami dari kejahatan mereka.
Kalau lu mau ngerubah nasib sebelum umur 30, jangan skip video ini. Ngeliat temen sindiran yang cocok buat diri lu sendiri. Agak. Gue ketawa banget, sumpah. Sindiran lu itu cocoknya sama tabiat lu sendiri. Makanya lu kalau punya duit, beli kaca. DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Kamera, yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak apa tekstil, baja, apa segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Apa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Gak ada yang jamin. Oke. Semuanya nggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya nggak ada yang benar. Sejarah baru di negara Indonesia. Prabowo saksikan penyerahan uang sitaan 13 triliun kasus CPO ke negara. Ya, ini sejarah baru buat pemerintahan Indonesia baru kali ini ya kan. Presiden menyaksikan penyerahan uang sitaan 13 triliun. Selama ini kan presiden kan nggak pernah tuh ya kan, apalagi presiden-presiden sebelumnya uang-uang sitaan kayak gini ya kita nggak pernah tahu ya. Sekarang kan kita bisa tahu uang korupsi ya kan 13 triliun kasus CPO ke negara. Kalau seperti ini uang sebesar ini bisa dikelola dengan pemerintah yang baik dan benar, dan nanti hasilnya apa akan ke masyarakat, bisa membangun sekolahan, bisa jalan raya ataupun fasilitas-fasilitas yang memang sebelumnya belum pernah kesentuh jadi bisa kesentuh. Kayaknya Pak Purbaya ini kalaupun dia disukai sama publik, itu adalah tipikal publik yang memang senang dengan pejabat-pejabat yang apa adanya gitu. Oke, tapi keren juga ya kalau bisa pas ya. Memang di set atau beliau begitu? Enggak sih, gua rasa beliau tuh bukan gua rasa sih. Sejauh yang gua tahu, emang beliau kayak gitu orangnya. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November pejabat menghabiskan uang, mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Nah, beliau itu bilang beliau kembalikan. Betul. 70 triliun. Sumpah greget banget gue lihat ini nih. Tuh, DPR minta ke Jagung jangan zalimi koruptor meskipun bersalah. Sini ya gue kasih paham. Sebenarnya tuh ya koruptor ini yang zalim ke rakyat. Asal lu tahu ya, si koruptor ini anggaran yang buat rakyat diembat loh. Ini sih ya masih mending di Indonesia hukumannya cuman penjara. Kalau di luar Indonesia, negara di luar Indonesia itu hukumnya udah jangan-jangan curiga ya gue sama nih. Terdakwa kasus korupsi Taspen dengan nilai 1 triliun rupiah nangis dan bilang, nggak ada niat untuk mencuri. Sedih kali ya Pak ya. Orang-orang nggak paham, Bapak itu nggak ada niat nyuri. Uangnya cuman kepake secara tiba-tiba aja gitu. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa ada izin, tiba-tiba duitnya habis kepake gitu. Nggak ada niat loh sama sekali untuk nyuri. Aku paham lah Pak sama Bapak. Yang saya lihat sekarang penyebab utamanya biaya politik itu terlalu mahal dan itu harus dibiayai oleh para politisi sendiri. Nah, oleh sebab sekarang mau jadi anggota DPR misalnya, dia harus bikin spanduk, bikin iklan dan sebagainya yang itu tidak terbayangkan jumlahnya bila dibandingkan dengan gaji yang akan diterima. Sama dengan gubernur, gajinya 8 juta tapi dia berani mengeluarkan 140 miliar untuk terpilih menjadi gubernur. Ini saya ingetin, kenapa ini terjadi? Baru terjadi dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Nah, ini baru pejabat nih, Menko Pabaya. Daripada naikin rasio pajak terus, lebih baik naikin income rakyatnya, biar penerimaan pajaknya juga jadi gede. Ini baru Menko. Benar kerjaannya nih begini. Orang kayak kemarin tuh si nenek lampir, gue gedak banget rasanya. Nenek lampir sekarang ketahuan tuh. dia orang gawe selama ini.
Gawainya cuman gencet-gencetin rakyat doang kan dia. Bagus sudah diganti si nenek lampir. Coba kalau katanya belum diganti, buset deh kita makin digencetin bae. Ini baru bener ya kan pejabat. Menko nih baru nih begini nih, bener pikirannya. Orang kayak kemarin tuh, Sri, Menko, apaan Menko begitu? Pikirannya orang. Oh lu, rakyat gue lagi banyak menggap-menggap nyari duit. Pajak gue dinaikin. Lah emang susah dah kalau misalnya punya pejabat otaknya isinya tai ayam. Untung udah diganti sama Pak Bahaya tuh. Ketahuan kan jadinya sekarang yang beneran kerja buat rakyat sama yang kerja cuman ngecetin rakyat doang. Ayo teman-teman semuanya kita kawal selagi dia kerjanya benar, selagi dia belain rakyat, ayo kita kawal bareng-bareng. Soalnya gua taubat nih yang begini mau banyak buat musuhnya. Makanya kita kudu bersatu nih buat ngawal Pak Bahaya. Soalnya dia kerjanya lagi benar. Tapi kalau kerjanya kagak bener ya cecer ya kan. Karena dianya kerjanya bener nih, makanya kita kawal. Soalnya yang begini-begini nih rentan banget. Apalagi sama pejabat-pejabat korup tuh ya kan, yang hobinya ngecetin rakyat doang kayak si Sri no sama si Keling. Mantap betul. Oke teman-teman, padat banget loh. Sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Guan, lu gak usah bacot mulu lu ya. Lu salah satu orang yang bertanggung jawab atas semua kericuhan ini. Nih gue tanya sama lu, kenapa RUU perampasan aset nggak dimasukkan ke dalam prolegnas 2025? Hah? Lu bacot sebagai wakil rakyat. Siapa yang milih lu, Puan? Kalau bukan orang-orang dari partai lu. Puluhan tahun lu jadi ketua DPR tapi nggak becus. Ya pakai seneng segala dikasih penghargaan, itu penghinaan buat lu, Puan, sadar lu. Kami akan mendengar aspirasi rakyat. Lu bilang lu mau dengar aspirasi rakyat kan? Yang pertama tuntutan kita sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Yang kedua, ternyata selama ini kita ditipu guys. Yang kita persoalkan gaji mereka sampai ratusan juta, ternyata mereka bisa menerima hingga miliaran per bulannya kata Pak Mahfud. Hapus itu semua, Puan, lu atur, setuju nggak? Yang ketiga, lu pecat semua anggota DPR yang berani sama rakyat dan nggak nurut sama tuannya yaitu rakyat. Kalau lu nggak bisa melakukan itu tadi, ini dia contohnya, biar rakyat sendiri yang turun tangan merampas aset kalian. Setuju nggak? Sudah diprediksi banyak orang, sikap ceplas-ceplos dari Menteri Keuangan Purbaya ini bisa memunculkan banyak musuh dari kalangan pejabat dan politikus. Terbukti sudah ada beberapa politikus dan juga beberapa pejabat yang mulai gerah dengan sepak terjang sang menteri ini. Kalau dulu kita ingat kita punya Pak Ahok, sikap ceplas-ceplos apa adanya dari Pak Ahok itu juga menimbulkan banyak banget pro dan kontra, banyak banget politikus dan juga pejabat yang gerah juga dengan statement-statement apa adanya dari Pak Ahok. Statement beliau mulai dari harga gas yang sebenarnya, terus hutang kereta cepat, terus pertumbuhan ekonomi di era Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini kan cukup membuat beberapa pejabat ini meradang, menganggap bahwa Pak Purbaya ini banyak omong. Tapi kita sebagai masyarakat tentunya senang dengan adanya pejabat yang belak-belakan ya, dengan para pejabat yang tidak mementingkan citra. Yang penting dia bekerja gitu, dia ngomong apa adanya, kondisi realnya gimana, dan dia omongin ke masyarakat. Bukan pejabat yang ingin cuma kelihatan baik-baik terus, padahal aslinya juga nggak baik-baik amat. Tapi tentu saja karakter-karakter mirip Pak Purbaya, mirip Pak Ahok itu kan sebenarnya tidak disukai oleh para pejabat karena dianggap terlalu belak-belakan, terlalu Oke teman-temannya, yang pertama terkait itu memangnya siapa ya yang memilih Puan Maharani untuk menjadi ketua DPR ya? Kenapa harus beliau terus gitu loh? Kan Indonesia tuh banyak ya kader-kader yang apa namanya mempunyai superhero untuk menyampaikan aspirasi rakyat ya, yang pro dengan rakyat. Kenapa harus Puan terus gitu loh? Coba lah ganti tuh ketua DPR-nya ya. Masa RUU perampasan aset sampai sekarang belum disahkan gitu loh, padahal itu sudah bener-bener suara rakyat gitu loh. Dan yang kedua ya betul kata Pak Prabowo tadi, kalau di bulan November akhir tahun tuh kebanyakan para pejabat itu menghabiskan anggarannya, yang sisa-sisa itu harus habis katanya, walaupun itu udah
akhir tahun ya mau laporan dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan. Nah, mungkin sekarang di tangan Pak Prabowo sudah ada yang memulai kesadaran ya. Nah, daripada saya ketangkep ya, saya kasihkan aja ini, dikembalikan ke uang negara, teman-teman. Nah, ini yang sudah menjadi budaya kita yang wah, jelek teman-teman. Budaya jelek seperti ini yang jangan diterus-teruskan ya. Karena kalau anggaran itu masih sisa, ya kembalikan aja. Jangan dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan seolah-olah udah habis semua. Bah, ini yang berat sih. Nah, untuk terkait Purbaya, beliau mungkin kalau seperti ini terus akan banyak yang menyerang beliau ya, terutama oleh pejabat-pejabat dan politikus ya, dari samping kanan samping kiri, karena beliau nggak suka karena ada sosok Purbaya seperti ini ya. Nah, ini menarik sekali kita bahas ya, kita kaji, diskusikan. Kalian mungkin bisa mendapat mempunyai pendapat yang lain, kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.